Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 dengan anggota pertama saya sendiri Isra Septiani NIM 211220009 dan rekan kerja kelompok saya Humaira NIM 211220012. Pada video pembelajaran ini, kami akan membahas sekaligus memperkenalkan kepada teman-teman tentang kerukunan antar umat beragama. Video pembelajaran ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Rizka Fadlia, SPD, MPD. Teman-teman, sejarah bangsa Indonesia tidak terlepas dari nilai-nilai dan ajaran agama-agama dalam membentuk masyarakat. Agama telah menyentuh dan membentuk peri kehidupan sosial, adat istiadat, serta nilai-nilai sosial kemasyarakatan. Kekuatan agama juga telah menyatukan diri bersinergi dengan kekuatan-kekuatan etnis dalam meletakkan fondasi bangsa, meramunya menjadi nilai-nilai dasar bernegara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan nilai-nilai ketuhanan inilah, bangsa Indonesia telah bersepakat untuk mencapai tujuan bersama untuk mencapai kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi bangsa Indonesia melalui persatuan bangsa di dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang demokratis secara politik. Dengan demikian, pada saat kekuatan-kekuatan agama ini bersatu padu dalam tujuan yang sama, terbukti mampu hidup berdampingan dan bersama-sama menegakkan NKRI. Inilah daya imun bangsa kita, yaitu persatuan dan kerukunan antar umat beragama. Nah, sampai sini teman-teman pasti sudah tahu seberapa pentingnya kerukunan umat beragama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk selanjutnya, kami akan mengajak teman-teman untuk mengetahui lebih lanjut tentang apa itu kerukunan antar umat beragama, bagaimana pandangan dalam Islam, dan bagaimana kerukunan antar umat beragama itu di Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan kerukunan antar umat beragama? Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melakukan kewajiban agamanya. Kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi antar umat beragama. Menurut Muhammad Maftuh Basyuni dalam seminar kerukunan antar umat beragama tanggal 31 Desember 2008 di Departemen Agama, mengatakan bahwa kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan nasional adalah suatu yang dinamis. Karena itu, harus dipelihara terus dari waktu ke waktu. Kerukunan hidup antar umat beragama sendiri berarti keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, menghargai kesetaraan dalam pengalaman ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kerukunan umat beragama dalam pandangan Islam. Islam adalah agama yang menjunjung toleransi terhadap agama lainnya dan tentunya bukan toleransi yang kebablasan. Toleransi Islam antar umat beragama itu hanya menyentuh ranah sosial. Membenarkan keyakinan agama lain bukanlah disebut toleransi, tapi pluralisme agama yang mengarah pada sinkretisme. Sedangkan pluralisme adalah paham yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan keyakinan bahwa agama Islam sajalah agama yang benar yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dalam terminologi Islam, istilah yang dekat dengan kerukunan umat beragama adalah tasamuh. Keduanya menunjukkan pengertian yang hampir sama, yaitu saling memahami, saling menghormati, dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Tasamuh membuat tindakan penerimaan dan tututan dalam batas-batas tertentu. Dengan kata lain, perilaku tasamuh dalam beragama memiliki pengertian untuk tidak saling melanggar batasan, terutama yang berkaitan dengan batasan keimanan atau akidah.
Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Selain itu, agama merupakan elemen fundamental dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, kebebasan umat beragama harus dihargai dan dijamin. Dalam hal ini, negara memberikan kebebasan kepada setiap warga negara menganut agama sesuai pilihannya masing-masing dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Hal ini secara jelas dan tegas dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Selanjutnya, Menteri Agama RI tahun 1978 sampai 1984 menetapkan Tri Kerukunan Beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama ada kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, seperti kerukunan di antara aliran-aliran atau paham-paham atau mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua ada kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat beragama yang berbeda-beda, seperti pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dan yang terakhir ada kerukunan antar umat agama dengan pemerintah, yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan pejabat pemerintah dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Nah, dari semua paparan sebelumnya yang telah dijelaskan, kuncinya adalah toleransi atau kerukunan yang ditegakkan dengan hati yang tulus dan niat yang baik, maka akan menghasilkan kedamaian, ketentraman, dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia, sesuai dengan konsepsi agama yang mendukung tegaknya pilar kerukunan atau toleransi di Indonesia. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 5. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and thank you for watching.